Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PBL Kefarmasian dari kelas B ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pasien TBC. Anggota kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama Ahmad Abdiman, yang kedua Yudintia Aisyah Ermandi, yang ketiga Jauhardian Hidayat, yang keempat Maufirani Ayuningrum, dan yang kelima Mutia Taskia. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu meliputi etiologi, patofisiologi, permasalahan, penyelesaian, serta KIE. Berikut adalah resep yang akan kami bahas. Seorang pasien ingin menebus resep di apotek Anda. Beliau baru pertama kali mendapatkan resep tersebut. Lakukan pelayanan kefarmasian terhadap pasien tersebut. Di sebelah kanan terdapat resep dari Dr. Hari yang berisi isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol. Resep tersebut ditujukan untuk Bapak Dati usia 45 tahun. Selanjutnya adalah TBC. Jadi TBC ini atau tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang pada berbagai organ tubuh, mulai dari paru dan organ di luar paru, kayak seperti kulit, tulang, persendian, selaput otak, usus, serta ginjal yang sering disebut dengan extrapulmonal TBC. Untuk etiologinya, ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada dua macam tipenya, yaitu ada tipe human dan tipe bovin. Basil yang tipe bovin ini berada dalam susu sapi yang menderita mastisis atau tuberkulosis usus. Untuk yang basil tipe human ini berasal dari penderita TBC terbuka dan orang yang rentan terinfeksi TBC. Nah, menyebar di udara melalui percikan ludah atau droplet, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk bakteri juga dapat masuk ke sistem pencernaan manusia melalui benda atau bahan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, sehingga dapat menimbulkan asam lambung meningkat dan dapat menjadikan infeksi lambung. Kemudian untuk patofisiologinya, pertama dari udara yang tercemar oleh Mycobacterium tuberculosis tadi, kemudian dihirup oleh individu yang rentan. Individu yang rentan ini bisa seperti orang perokok, lansia, atau anak-anak. Nah, dan akan masuk ke paru, terjadinya reaksi inflamasi atau peradangan. Dan akan terjadinya penumpukan eksudat dalam alveoli. Ini bisa terjadi tuberkel atau produksi sekret berlebih. Jika dia tuberkel, jika dia meluas, akan terjadinya penyebaran hematogen atau limfogen yang mana akan membuat asam lambung naik. Terjadilah mual, anoreksi, dan perubahan nutrisi kekurangan dari kebutuhan tubuh. Kemudian jika tidak terjadi mengalami perkejuan, ini dapat diklasifikasi akan terjadinya mengganggu perfusi dan gangguan pertukaran gas. Jika dia produksi sekret berlebih, maka sekret ini ada yang susah dikeluarkan, ada yang mudah dikeluarkan. Jika dia sekret ini susah dikeluarkan, maka kan terjadinya ketidakefektifan dalam bersihan jalan nafas. Jika dia bersin, nah ini akan memicu terjadinya penyebaran infeksi pada orang lain. Maksudnya akan menyebarkan infeksi pada orang lain. Permasalahan pada kasus ini meliputi yang pertama yaitu kekuatan obat isoniazid yang tersedia adalah 300 mg dan dosis isoniazid tidak sesuai dengan literatur. Yang kedua yaitu aturan pakai isoniazid dan rifampicin yang tertera pada resep adalah diminum setelah makan. Yang ketiga adalah aturan pakai obat rifampicin tidak ditulis dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu kekuatan obat ethambutol yang tersedia adalah 500 mg dan dosis ethambutol tidak sesuai dengan literatur. Untuk data pasien, yaitu nama pasien adalah Bapak Dati, usia 48 tahun dengan alamat dan nomor telepon yang tidak diketahui. Untuk data subjektifnya, pasien didiagnosis TBC untuk pertama kalinya. Data objektif tidak ada, riwayat penyakit tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada, alergi obat, pola hidup, dan data klinik lain tidak diketahui.
Untuk masalah klinik pasien, terdapat indikasi TBC. Penyelesaian untuk permasalahan pada kasus 2 yaitu yang pertama, rifampisin dan isoniazid digunakan saat kondisi perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang kedua yaitu kekuatan obat isoniazid 300 mg dan etambutol 500 mg. Yang ketiga yaitu aturan pakai rifampisin 1 kali sehari untuk 1 kali pemakaian yaitu 1 tablet 450 mg. Yang keempat yaitu aturan pakai etambutol 1 kali sehari setiap kali minum 2 tablet 500 mg. Informasi yang pertama yaitu obat isoniazid dengan kandungan isoniazid 300 mg. Isoniazid bekerja dengan cara menghambat sintesis asam mikolik, yaitu suatu komponen esensial dinding sel bakteri. Mekanisme inilah yang nantinya akan menimbulkan efek terapi obat yang bersifat bakteriosid terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis yang aktif bertumbuh secara intraseluler dan ekstraseluler. Indikasi dari obat ini yaitu tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Obat ini dikontraindikasikan untuk pasien yang menderita penyakit hati yang akut, hipersensitivitas terhadap isoniazid, epilepsi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan psikis. Kemudian efek samping yang mungkin timbul dari obat ini yaitu neuropati perifer, psikosis toksis, gangguan fungsi hati, dan kejang. Untuk dosis dan aturan pakainya, untuk pasien dengan berat badan lebih dari 45 kg, dosis perharinya 300 mg diberikan dalam dosis tunggal. Tuberkulosis laten atau monoterapi diberikan setidaknya 6 bulan. Kemudian untuk pasien dewasa 300 mg per hari. Aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet, diminum 1 jam atau 2 jam sebelum makan. Untuk perhatiannya yaitu hati-hati pada pasien dengan kondisi gagal ginjal dan hati, diabetes, ibu hamil dan menyusui. Obat ini disimpan di tempat sejuk dan kerik, hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Informasi obat yang kedua yaitu rifampisin dengan kandungan rifampisin 450 mg. Rifampisin menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis protein, terutama pada tahap transkripsi. Rifampisin menghalangi pelekatan enzim RNA polimerase dengan berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Obat ini diindikasikan untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasi dengan obat antituberkulosis lain. Obat ini dikontraindikasikan untuk pasien dengan riwayat hipersensitivitas dengan obat ini atau komponennya. Efek samping yang mungkin muncul dari obat ini yaitu flu, gangguan gastrointestinal, urin berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopenia, demam, ruam kulit, dan sesak nafas. Untuk dosis dan aturan pakainya, dewasa dalam dosis tunggal dengan berat badan kurang dari 50 kg adalah 450 mg. Untuk dewasa dengan berat badan lebih dari 50 kg adalah 600 mg. Pasien dengan gangguan fungsi hati tidak lebih dari 8 mg per kilogram berat badan. Aturan pakainya yaitu 1 kali sehari 1 tablet diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Perhatiannya yaitu kurangi dosis pada gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, ibu hamil dan menyusui. Penyimpanan obat ini disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya adalah obat pirazinamid dengan kandungan pirazinamid 500 mg. Mekanisme kerja obat ini belum diketahui secara pasti. Namun, diduga pirazinamid berdifusi ke dalam Mycobacterium tuberculosis di mana enzim pirazinamid mengubah pirazinamid menjadi bentuk yang aktif. Bentuk aktif inilah yang diduga mampu menghambat enzim fatty acid synthesis atau Fas1 yang dibutuhkan bakteri untuk mensintesis asam lemak. Indikasi obat ini adalah untuk tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dalam kombinasi dengan antituberkulosis lainnya. Kemudian untuk kontraindikasinya adalah untuk gangguan fungsi hati berat, porfiria, hipersensitivitas terhadap pirazinamid, gout, dan wanita hamil dan menyusui. Efek samping dari obat ini adalah gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, serta gout arthritis.
Kemudian untuk dosis dan aturan pakai, yaitu 15-30 mg per kilogram berat badan sekali sehari, dengan dosis maksimal 3 gram. Digunakan pada 2 bulan pertama dari 6 bulan pengobatan tuberkulosis. Aturan pakainya yaitu dipakai 1 kali sehari, setiap minum 2 tablet, diminum 1-2 jam setelah makan. Untuk perhatian, hati-hati pada pasien dengan kondisi gagal ginjal, riwayat GERD, serta yang mengkonsumsi alkohol. Penyimpanan obat ini adalah disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk selanjutnya adalah obat ethambutol dengan kandungan ethambutol 500 mg. Mekanisme kerja dari obat ini adalah bersifat bakteriostatis, di mana terletak pada kemampuannya untuk menghambat biosintesis dinding sel mikrobakterium yang menyebabkan kegagalan metabolisme sel dan menghentikan multiplikasi serta kematian sel. Untuk indikasinya adalah untuk penyakit tuberkulosis dengan kombinasi dengan obat lain atau untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan mikrobakterium tuberkulosis dan pengobatan yang disebabkan oleh mikrobakterium avium complex. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat tambahan obat yaitu ethambutol, neuritis optik, gangguan visual, dan untuk anak di bawah 6 tahun. Efek samping dari obat ini adalah gangguan penglihatan, buta warna, dan neuritis perifer. Untuk dosis dan aturan pakai, untuk dewasa dan anak di atas 6 tahun, 15-25 mg per kilogram berat badan sebagai dosis tunggal. Aturan pakainya yaitu diminum 1 kali sehari, setiap minum 2 tablet 1-2 jam setelah makan. Untuk perhatiannya, hati-hati pada pasien dengan kondisi gangguan ginjal, anak-anak di bawah 6 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta gangguan mata atau katarak dan sebagainya. Penyimpanannya itu disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya yaitu KIE yang perlu disampaikan kepada pasien. Yang pertama yaitu berdasarkan resep ini, Bapak nantinya akan mendapatkan 4 macam jenis obat. Obat yang pertama yang akan Bapak dapatkan adalah isoniazid. Apabila Bapak nantinya mengalami kesemutan setelah mengkonsumsi obat ini, Bapak tidak perlu khawatir karena itu merupakan efek samping normal dari obat tersebut. Obat isoniazid ini Bapak konsumsi 1 kali sehari 1 tablet. Minumnya 2 jam setelah Bapak sarapan atau makan. Kemudian obat yang kedua yang akan Bapak dapatkan yaitu rifampicin. Obat ini nantinya memiliki efek samping berupa urin yang berwarna merah. Jadi, Bapak tidak perlu takut nanti jika urin Bapak berubah menjadi merah. Obat rifampicin ini nanti Bapak konsumsi 1 kali sehari 1 tablet, diminumnya setelah makan. Obat yang ketiga yaitu pyrazinamide. Obat ini memiliki efek samping berupa mual dan gejala asam urat. Jika Bapak mengalami hal tersebut, sebaiknya Bapak konsultasikan lagi ke dokter untuk mendapatkan terapi obat yang benar. Obat ini dikonsumsi 1 kali sehari 2 tablet, diminum setelah makan. Obat yang keempat yaitu ethambutol. Jika Bapak mengalami efek samping berupa gangguan penglihatan, sebaiknya Bapak segera hubungi dokter. Obat ini dikonsumsi 1 kali sehari 2 tablet setelah makan. Jadi, keempat obat tadi harus dikonsumsi setiap hari, jangan sampai bolong-bolong, karena akan mempengaruhi efek terapi dari obat tersebut. Kemudian Bapak juga sebaiknya banyak istirahat dan perbanyak minum air putih. Selain itu, Bapak juga harus diet makanan yang tinggi protein dan kalori tinggi agar tidak terjadi malnutrisi. Dan yang terakhir, Bapak juga harus rajin olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh Bapak. Berikut adalah kopi resep dan etiket. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.